Ini tak kasih tahu ya, salah satu temanku doktornya itu matematika, doktornya itu dari batik loh. Dia melihat dari seluruh batik di Indonesia ternyata bisa dipolakan cuma dalam 6 pola. Gini persoalannya, aku balikan supaya nggak abot, ini pasti kepala teman-teman kan mulai ngebul ini kan. Ini loh, kalau memang matematika, wong kemacetan aja kalau kita mau teliti kemacetan lalu lintas itu berpola kok. Nek jam 10 pagi ada macet karena ibu-ibu mulai belanja. Ibu-ibu biasanya nyetir kiri enggak, kanan enggak gitu loh. Nek jam 7 anak-anak sekolah selalu ada. Nah, kalau bernegara itu ada polanya enggak? Negara adalah bagian dari sistem yang dibangun manusia untuk menata kehidupan kebersamaan. Enggak, maksudnya gini, katanya kalau suatu negara polanya, aku pernah dengar Sabra ngomong kalau sudah makin banyak peraturan. Oh iya, gimana? Iya, tadi kan saya ngomong bahwa negara itu adalah sub dari ketika manusia mencoba hidup bersama, kita bikin peraturan bersama agar society-nya stabil. Salah satu hipotesisnya adalah negara. Salah satu hipotesisnya. Ada hipotesis lain. Maka negara disebut berkonstitusi kan. Berkonstitusi, karena kita butuh tuh nggak bareng-bareng nih rule of the game yang sama nih. Nah, kalau ngomong peradaban, kumpulan paling lama itu kan Mesir. Fir'aun justru hampir 2000 tahun itu. Tapi nggak ada yang abadi. Pasti ganti. Polanya begitu. Polanya gitu. Dan kelihatan pola yang ada pola bahwa itu akan semakin turun. Salah satu cirinya kan terlalu banyak hukum. Itu berarti aku sudah mulai turun. Declining. Karena sudah tidak percaya manusia, makanya harus dibuat hukum. Ini nyindir Indonesia. Makin banyak loh sekarang peraturan. Kalau semakin banyak peraturan, Imam Ghazali yang ngomong soalnya. Ketika negara terlalu banyak peraturan, berarti akhlak manusianya sudah nggak dipercaya. Itu tanda-tanda kehancuran gue. Terlalu rigid nih, jadi terlalu kaku nih. Karena kadang-kadang kita butuh kebebasan untuk inovasi. Karena inovasi kan hal yang tidak pasti. Jadi nggak bisa diukur oleh tolak ukur, oleh hukum dan seterusnya. Salah satu ngomongin inilah, aku nggak ngomong itu bagus ya, tapi banyak penemuan biologi itu karena percobaan ke tawanan perang. Yo kejem iki asline dan tidak manusiawi. Tapi kalau ngomong dari sudut pandang sains itu beri progres yang panjang nih. Ya kita cuma harus cari garis yang tepat. Nah polanya tadi balik itu tadi, negara sudah terlalu banyak hukum, masyarakat udah nggak boleh ngapa-ngapain nih, ngapa-ngapa salah nih. Yang sekarang lagi ini LGBT itu kapan mau dikeluarkan, hukum pelarangan itulah ada undang-undang ITE kayak kita obah sidik ra oleh kuwi. Lama-lama kan berontak. Lama-lama nggak akan penjelasannya tahan. Begitu. Nggak akan. Ya manusia ditahan kok itunya, inovasinya. Dan yang di atas semakin punya kontrol pada yang di bawah dengan banyaknya peraturan. Orang kan bernegara bukan ingin dikontrol, dia pengen hidup pada rule of the game yang adil. Bukan urusan aku dikontrol nih, urusan kita adil nih. Yang beneran bisa naik, yang nggak beneran jangan naik, kan seharusnya gitu. Tapi peraturannya sama gitu. Nek wasite curang, ya ngopo aku bal-balan. Nah, setiap sistem itu ada payung. Ini salah satu ciri lagi kehancuran. Ada payung yang dianggap di atas oleh dari semua manusianya. Misalnya zaman kenabian, ono nabi, ono ayat dari kitab suci yang tidak ada satu orang pun bisa ngerubah dan semua patuh. Agama kemudian karena dia mulai decline karena yang merasa tahu ayat menggunakan ayat untuk kepentingan pribadinya. Lama-lama wegah aku manfaat gue kepentinganmu dewe, sehingga terjadilah transformasi. Kalau modern ini sebutannya supremasi hukum. Anggapannya hukum ada di atas semua manusia. Tidak ada manusia yang kebal hukum. Semua pokoknya harus patuh pada hukum. Tapi ketika ada yang menggunakan hukum untuk kepentingan pribadinya, ngeplak wong liya, susu ora percaya no. Taek iki cuman alatmu untuk menguasai orang banyak ini. Dia ini bilang bahwa hukum, supremasi hukum ya? Supremasi hukum, tapi supremasi piye? Jadi kalau nggak di trending topikin, nggak diolah kok, misalnya gitu, misalnya. Jadi berarti payung bersama ini bukan lagi payung, tapi alat penguasa untuk menguasai orang-orang yang di bawah hukum. Ya, jadinya gitu. Nah ini ciri-ciri, wah ini mulai
gak beres gitu. Mulai nggak seneng nih karena dipegang sentral nih. Sehingga kalau dunia kemudian lahir blockchain. Blockchain itu hukumnya algoritma. Nek wes algoritma diimplement, rano sing iso ngubah. Saya nggak ada satupun. Nah kan itu dilimitasi oleh sistem. Nah Indonesia menurut saya sudah kelihatan decline-nya. Karena makin banyak peraturan. Kita peraturannya makin banyak, hukum kita wis ngomong neng ngendi-ngendi rasanya kok hukum ora adil yo, dan seterusnya lah. Kita banyak cerita bahwa aparat implementator dari para hukum itu tidak mengabdi pada hukumnya tapi mengabdi pada kepentingan. Ya itu kan artinya hukum digunakan untuk kepentingan. Nah, itu sudah jadi obrolan orang banyak, berarti udah mulai ada keresahan itu tuh.